Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, seperti saya katakan bahwa aktivitas bisnis akan sangat ditentukan oleh niat baik, akan tetapi secara khusus lagi bahwa bisnis asuransi akan hidup dari pembuktian reputasi baik tadi. Untuk industrial risk lah misalnya begitu ya, atau bahkan misalnya asuransi katakanlah perkapalan misalnya begitu, ya akan ada profesi lain ya yang pendukung namanya penunjang, itu namanya penilai kerugian yang disebut dengan adjuster, dan juga akan ada surveyor. Jadi ini adalah profesional yang berada di antara perusahaan asuransi dengan tertanggung. Ini independen, mereka akan melakukan katakanlah pemeriksaan ya kan terhadap peristiwa. Jadi contohnya misalnya beginilah, seorang pelaku bisnis dia mengasuransikan pabriknya ya kan dan seluruh aktivitas. Nah, kalau kita bicara tentang pabrik atau satu proses produksi, itu kan ada beberapa dia. Pertama, proses produksi itu akan terdiri dari satu gedung, ya kan? Gedung dan fasilitas gedung, termasuk mesin-mesin, ya kan? Lalu kemudian stok atau inventory, ya kan? Yang ada di gedung itu untuk melakukan aktivitas produksi, stok gitu. Nah, sekarang ketika dia mau mengasuransikan mana dulu? Kalau dia bilang seluruh dia asuransikan, maka yang pertama ini harus ditegaskan, berarti yang diasuransikan adalah gedung. Berapa nilai gedung yang diasuransikan? Oke? Kemudian setelah itu diasuransikan lagi semua mesin-mesin. Berapa nilai mesin-mesin yang diasuransikan? Kemudian diasuransikan lagi seluruh peralatan kantor. Lalu diasuransikan lagi seluruh stok. Oke? Seluruh stok. Lalu diasuransikan lagi konsekuensi dari terjadinya interupsi bisnis. Misalnya kalau terjadi kebakaran kan berarti kan bisnisnya berhenti, ya kan? Karena ada konsekuensinya itu. Misalnya seperti itu. Jadi ini adalah wilayah yang menjadi bagian dari asuransi. Nah, kalau gedung kan ya nggak terlalu rumit sebenarnya, ya kan? Tinggal dia hitung luasnya dan nilai bangunannya pada harga pasar gitu. Kalau mesin ya tinggal nilai berapa nilai mesinnya pada waktu diasuransikan tentunya. Karena kan itu kan subjek terhadap penyusutan. Mesin baru dengan mesin lama beda dong gitu. Nggak bisa dengan harga baru terus, nggak bisa gitu kan. Nah, itu tinggal hitung udah. Nah, kemudian peralatan misalnya itu juga bisa dihitung, ya kan. Yang mungkin agak sulit adalah stok. Karena ini kan adalah aktivitas yang in dan out, gitu kan? Nah, berarti kan untuk menjelaskan tentang stok ini kan berarti harus ada mekanisme administrasi. Bagaimana teknik pembeliannya, ya kan? Proses produksinya, penjualannya, buktinya apa, gitu ya. Nah, kemudian business interruption-nya juga harus memberikan konsekuensi terhadap adanya kerugian-kerugian yang terjadi pada akibat dari kebakaran ini, gitu. Nah, ini adalah semua bagian yang harus dinilai, lalu dibuat menjadi satu kesatuan, sehingga ini yang menjadi dasar dari asuransi untuk mengatakan ya atau tidak, dan jika pun dia katakan ya, maka dia akan membangun dasar berapa premi yang akan di-apply untuk itu. Dan itu juga menjadi dasar dari tertanggung untuk memastikan bahwa jika pun terjadi apa-apa terhadap satu unit produksi dia ini, maka gedungnya sudah diasuransikan, mesinnya sudah diasuransikan, peralatan sudah diasuransikan, stoknya sudah diasuransikan, business interruption-nya akibatnya juga sudah diasuransikan, dan bahkan terhadap pihak ketiga juga sudah diasuransikan. Jadi untuk itu penanggung memang harus secara profesional memeriksa gitu loh. Apa memang nilainya sebesar itu pada saat itu gitu loh. Artinya harus ada satu penilaian yang memang profesional terhadap nilai gedung ketika itu gitu loh. Supaya dia tidak terjadi over insurance, ya kan? Gitu. Kemudian sama juga dengan mesin dan segala macam. Nah, untuk yang ini dia harus memeriksa dulu situasi lapangannya dan line production-nya dan juga tata cara pembeliannya gitu. Nah, memang sering terjadi hal seperti ini bisa saja nggak terlampau secara ideal diperiksa. Kenapa? Apalagi ketika tertanggung itu mencoba mengasuransikan pakai broker, ya kan? Broker ini kan adalah satu profesi yang menjadi bagian dari di industri asuransi, ya. Jadi ini merupakan satu profesi yang dikenal gitu ya. Broker asuransi gitu. Nah, sering terjadi si broker ini udah dipercayakan oleh tertanggungnya gitu. Lalu kemudian dia melakukan verifikasi terhadap potensi risiko, lalu dia nawarkan ini kepada perusahaan asuransi. Ya, seharusnya perusahaan asuransi tidak melakukan atau tidak taken for granted bahwa itu udah pasti benar gitu loh. Ya kan? Walaupun tetap dia harus mendasarkan pada reputasi. Dia harus melakukan pemeriksaan juga gitu. Nah, sulitnya adalah jika dia tidak melakukan pemeriksaan dan kemudian terjadi permasalahan, kan proses untuk pembuktiannya kan menjadi repot gitu loh. Dia sulit untuk mengatakan segera iya. Nah, ini sering terjadi. Jadi, saya melihat bahwa jika perusahaan asuransi itu benar-benar melakukan verifikasi terhadap seluruh potensi yang dia akan asuransikan gitu, maka semua mekanisme yang menjadi dasar dari tertanggung untuk
mengklaim itu akan lebih mudah untuk diwujudkan. Dan juga tertanggung sendiri, dia memang harus bisa memastikan bahwa ketentuan-ketentuan kontrak tadi sudah menegaskan tentang hak-hak dia secara baik. Satu waktu ada seorang tertanggung, contoh, dia merasa sangat kecewa karena ketika itu dia mengasuransikan dirinya gitu loh. Kemudian ketika itu ada satu ketentuan yang mengatakan bahwa kalau sampai waktu tertentu terjadi kematian akibat dari kecelakaan, cover. Tapi apabila satu waktu tertentu, misalnya sekitar 6 bulan sejak ditandatangani gitu, ternyata terjadi kematian akibat dari penyakit, tidak cover gitu loh. Nah, ini kan sisi yang sangat sensitif sebenarnya, karena fakta utamanya ada orang meninggal gitu loh. Dan meninggal itu adalah tertanggung gitu loh. Nah, pertanyaan, kenapa harus dibedakan meninggal karena kecelakaan dan meninggal karena penyakit dalam masa 6 bulan gitu, ya kan? Nah, ini biasanya terjadi pada covering atau perjanjian asuransi jiwa dengan premi misalnya yang kecil, yang tidak mengharuskan orang harus menyerahkan medical record gitu loh. Jadi hanya statement mengatakan bahwa dia sehat gitu. Dengan statement itu maka diambil satu range bahwa kalau orang itu kira-kira 6 bulan tidak mengalami permasalahan kata meninggal sejak ditandatangani, berarti sebenarnya dia tidak punya penyakit yang sangat luar biasa, kurang lebih seperti itu gitu. Nah, sebenarnya hal-hal seperti ini tidak terjadi kalau misalnya sejak awal polis itu kita baca dengan baik. Mitra bisnis, demikian bahasan kita pada sesi hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Business Law Pas FM.